hati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jemaat yang terkasih, kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sungguh luar biasa Tuhan menuntun umat pilihannya. Dibelahnya lautan, diseberangkannya mereka melintasinya. Dia menjadikan air laut tegak berdiri bagai bendungan. Dituntunnya mereka setiap hari dengan awan yang tinggi, dan melewati gelapnya malam dengan cahaya tiang api. Dikirimnya makanan dan disediakannya air segar di tandusnya padang gurun. Kita adalah umat pilihannya. Tak pernah Dia meninggalkan kita, dan perbuatan tangannya ajaib atas kita. Kita adalah biji matanya yang selalu dipelihara, dirawat, dan dijaga olehnya. Berkat terbaik terus dilimpahkannya dengan setia. Yesus, Tuhan kita, Dia setia pada janjinya, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Dia merindukan ibadah terbaik kita, ungkapan syukur kita, kesetiaan kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang,
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini bersama-sama keluarga kami akan beribadah. Kami mohon kuasai hati dan pikiran kami agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Karena kami manusia yang berdosa, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan sesama kami. Kami merasa paling benar dan seringkali melalui tingkah laku dan perbuatan kami telah menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu kiranya dapat membersihkan segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Sebelum sabda Tuhan diwartakan untuk kita semua, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami memohon, kiranya sabda-Mu yang akan kami baca dan akan kami dengar dapat menghidupi hidup beriman kami, sehingga kata-kata yang ada di dalam Alkitab ini menjadi hidup melalui perbuatan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk menyambutnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan Alkitab kita. Mari kita buka surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang bergembira dan bersukacita adalah setiap kita yang dengan setia memberlakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini masih nyambung dengan minggu lalu. Minggu lalu kita membahas bahwa iman kita harus terus dipelihara. Iman kita harus terus dirawat dengan cara melatih diri beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Saat ini tema kita, tema renungan firman Tuhan ialah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Melalui tema ini kita akan melihat unsur-unsur apa saja yang ada dalam peribadahan, sehingga ibadah merupakan tanda atau bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Sebelum membahas lebih jauh tentang peribadahan, saya memiliki pertanyaan untuk kita semua. Menurut Bapak Ibu Saudara, dari seluruh peribadahan kita, dari votum salam sampai dengan berkat, unsur mana yang paling penting? Mungkin jawaban kita bisa berbeda-beda. Ada yang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa khotbah atau pemberitaan firman adalah unsur yang paling penting dalam sebuah peribadahan. Umat datang ke gereja, umat beribadah, fokusnya hanya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Seorang tokoh gereja, seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther pernah mengutarakan bahwa setiap kali umat berkumpul harus ada pemberitaan firman. Tanpa pemberitaan firman, lebih baik tidak ada nyanyian, tidak perlu ada pembacaan Alkitab, tidak perlu ada sakramen perjamuan kudus, atau bahkan tidak perlu ada persekutuan itu sendiri. Sakramen menjadi nyata dan sah hanya jika melalui pemberitaan firman. Tiada kebaktian tanpa khotbah. Ungkapan Martin Luther ini seperti menegaskan betapa sentralnya khotbah dalam peribadahan. Bahkan khotbah merupakan bagian yang paling banyak memakan waktu dibandingkan unsur-unsur peribadahan lainnya. Ada juga umat yang berpendapat berkat adalah unsur yang paling penting dalam ibadah. Berkat dipandang sebagai penutup ibadah yang amat sangat penting, karena di dalam rumusan berkat mengandung janji Allah yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Berkat tidak jarang dimaknai seperti sebuah kesimpulan dalam peribadahan. Sekadar humor, ada tipe jemaat yang disebut jemaat menyalip di tikungan. Ciri-ciri jemaat yang menyalip di tikungan begini Bapak Ibu Saudara. Datangnya terlambat. Ketika bernyanyi, ia nyanyinya nampak begitu santai. Saat firman Tuhan diberitakan, ia masih asik dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Ketika doa syafaat dipanjatkan, ia terlelap. Tetapi ketika berkat Tuhan dikumandangkan, ia langsung menyalip di tikungan. Ia begitu semangat. Ia mengangkat tangan setinggi-tingginya untuk menerima berkat dari Tuhan. Seolah-olah ia telah menang dan menyelesaikan ibadah dengan baik. Saya yakin di antara kita tidak ada tipe jemaat yang menyalip di tikungan seperti tadi. Jika demikian, mana unsur yang paling penting dalam ibadah? Saya hendak menegaskan kepada kita semua
bahwa seluruh peribadahan dari awal sampai akhir, votum salam sampai berkat, semuanya penting. Keseluruhan peribadahan, keseluruhan ibadah harus kita ikuti dengan kesetiaan. Mengapa? Karena ibadah adalah percakapan dialogis antara Allah dengan kita. Ibadah adalah perjumpaan dua arah antara Kristus dengan umatnya. Dalam bacaan Alkitab kita, surat Filipi, masalah yang cukup serius disoroti oleh Rasul Paulus adalah kuatnya egoisme. Setiap orang mengutamakan keutamaan dirinya sendiri daripada orang lain. Aku ya aku, kamu ya kamu. Orang Betawi menyebutnya gua ya gua, elu ya elu. Masalahku ya urusanku, masalahmu ya urusanmu. Di konteks inilah Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi yang memiliki kecenderungan akan fokus pada diri sendiri. Paulus rindu supaya jemaat Filipi bisa sehati sepikir, sejiwa, satu tujuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan sesama yang lain. Dan cara Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi, ia mengangkat sosok Allah yang meninggalkan tahta kudusnya untuk jadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Bahkan Sang Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Allah kita adalah Allah yang tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan sebaliknya, Allah yang sangat mementingkan kepentingan umatnya. Harapan Paulus melalui suratnya ini, jemaat Filipi bisa belajar dari teladan Kristus, dan untuk bisa meneladani Kristus, maka tidak ada cara lain untuk terus setia berjumpa dengannya. Untuk bisa seperti Kristus, kita harus terus melakukan perjumpaan dialogis dengannya. Tentu kita masih ingat perumpamaan pokok anggur yang benar yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Pohon anggur bisa berbuah ketika carang dan pokoknya sama-sama melekat. Ketika kita dan Kristus terus melekat, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Begitupun juga dengan ibadah. Ibadah merupakan pertemuan kita dengan Allah. Sehingga dalam setiap ibadah, kita sebenarnya belajar untuk terus melekat dekat dengan Kristus. Dalam sebuah surat kabar Inggris di kolom opini, seseorang pernah mengeluh bahwa ia tidak menemukan alasan lagi untuk pergi ke gereja setiap minggunya. Ia menulis begini di surat kabar kolom opini. Selama 30 tahun terakhir ini, saya telah menghadiri kebaktian cukup setia. Saya memuji namanya dan rasanya saya telah mendengarkan tidak kurang dari 3.000 khotbah. Namun yang mengejutkan, saya tidak dapat mengingat satu pun dari khotbah dan nyanyian-nyanyiannya. Saya berpikir mungkin lebih bermanfaat bila waktu para pelayan Tuhan dan waktu sang pendeta digunakan untuk mengerjakan hal lain saja. Kolom opini ini kemudian menimbulkan reaksi dari banyak orang. Namun ada sebuah tanggapan yang paling mengena dari orang yang setia beribadah. Orang ini menulis begini. Saya telah menikah selama 30 tahun bersama istri saya. Selama itu saya telah makan sebanyak 32.850 kali. Sebagian besar 90%-nya adalah hasil masakan istri saya.
tiba-tiba saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengingat satu pun dari masakan istri saya. Namun, saya memperoleh gizi dari setiap hidangan tersebut. Saya pikir, tanpa makanan-makanan tersebut mungkin saya telah mati kelaparan sejak dahulu. Dan yang tidak kalah pentingnya, berkat masakan istri saya semakin cinta dengannya. Mungkin selama Anda 30 tahun ke gereja, Anda bukan berjumpa dengan Kristus, melainkan Anda berjumpa dengan diri Anda sendiri. Ibadah sesungguhnya adalah kesetiaan umat untuk menjalin relasi dengannya. Jika kita memperhatikan keseluruhan ibadah, maka secara sederhana dapat dibagi dua bagian. Bagian yang pertama, suara Allah menyapa kita. Dan yang kedua, kita merespon sapaannya. Mari kita perhatikan bagan berikut ini. Bagan yang kiri adalah sapaan Allah kepada umat, dan kolom bagan yang kanan adalah suara dan respon umat kepada Allah. Bagian kiri dan kanan saling intens, bercakap-cakap, berkomunikasi. Yang pertama, votum merupakan sapaan Allah kepada umatnya. Rumusan votum biasanya bertolak dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa Ia adalah pencipta dan penyelamat manusia. Lalu umat meresponnya dengan saling kompak menjawab amin, amin, amin. Atau bisa juga pengkhotbah dan umat saling menyapa satu dengan yang lain dengan rumusan Tuhan besertamu. Yang kedua, kemudian umat menyatakan jeritannya yang tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bagian ini disebut pengakuan dosa. Dan kemudian Allah menjawab jeritan kita dengan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Yang berikutnya, Ia menyatakan sabdanya kepada kita melalui pembacaan Alkitab dan khotbah. Apakah kemudian kita biarkan Tuhan berbicara sendiri? Tidak. Kita menjawab sapaan sabdanya dengan jawaban aku percaya melalui pengakuan iman rasuli. Aku bersyukur melalui persembahan. Dan aku mau memperhatikan sesamaku melalui doa syafaat. Dan yang terakhir, Ia memberi berkatnya kepada kita. Respon kita adalah kembali ke dunia, kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk jadi berkat. Dari alur ibadah ini, maka kita bisa melihat bahwa keseluruhan ibadah sangatlah penting. Mari kita terus setia beribadah. Ibadah adalah tanda kesetiaan kita untuk kita terus dekat dengannya dan mengikuti teladannya. Amin. Seperti wanita merapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan waktu, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam ibadah minggu saat ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan minggu depan. Oleh karena itu, sebelum saya akan membacakan pratelaan persiapan mengikuti sakramen perjamuan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat ini kami akan mempersiapkan diri agar kami didapati layak mengikuti sakramen perjamuan minggu depan. Bersihkan hati kami, jernihkan pikiran kami, agar kami dapat membuang sikap yang buruk di hadapan-Mu, dan kami dapat menjalani hidup baru pemberian Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Minggu depan, 4 Oktober, kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama adalah sakramen perjamuan kudus sedunia. Dan supaya kita didapati layak untuk ikut sakramen perjamuan, marilah kita dengarkan dasar perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa setiap orang perlu mawas diri sebelum ikut sakramen perjamuan kudus. Lalu bagaimanakah kita harus mawas diri? Marilah kita membuka diri di hadapan Allah sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kepada Allah bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan dari segala kuasa-kuasa kegelapan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, sesama, dan juga mengasihi diri sendiri sebagaimana yang Tuhan Yesus telah ajarkan di dalam hukum kasih? Dan apakah kita siap mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman kita? Jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdosa kepada Allah dalam berbagai hal dan dengan berbagai macam cara.
Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Firman-Nya tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan berharap rahmat Allah di dalam Yesus Kristus, serta bertekad melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya, pasti akan diterima oleh Tuhan dan dipandang layak untuk mengikuti perjamuan-Nya. Namun, jika seseorang tidak memiliki itikat yang baik, ia tidak bersedia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan menyesal, apalagi tidak bersedia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, agar ia jangan ikut dalam perayaan perjamuan kudus terlebih dahulu. Sebab barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kiranya Roh Kudus menyertai dan menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk kita dapat menerima sakramen perjamuan kudus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita naikkan syukur dan kita panjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Baruilah juga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang kami jumpai. Baruilah semangat kami untuk melihat betapa berharganya hidup ini dengan kami terus menjaga kesehatan dan menghargai waktu serta kesempatan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang berjuang akan sakit penyakit yang dideritanya. Kami membawa Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, Bapak Suharno, Ibu Hatianti, Saudari Kristina Utami, Ibu Bambang, Bapak dan Ibu Nongki, Bevan, Lean, Saudara Eckhart, dan Bapak Kelik. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak terbatas dan Engkau dapat memakai berbagai macam cara untuk menolong mereka. Oleh karena itu ya Bapa, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kami menaikkan doa bagi kami yang didera dengan berbagai macam pergumulan kehidupan. Kami yang mencari pasangan hidup, kami yang mencari pekerjaan, kami yang mengalami kesulitan ekonomi, keluarga kami yang sedang mengalami keretakan rumah tangga, keluarga kami yang menanti kehadiran Sang Buah Hati, pergumulan yang dihadapi anak-anak kami dalam proses studi dan pencarian jati diri mereka sebagai anak muda, pergumulan orang tua kami yang telah menapaki usia lanjut, pergumulan yang dihadapi oleh para janda, duda, dan yatim piatu
serta orang-orang berkebutuhan khusus. Di setiap pergumulan yang kami hadapi, ajarlah kami untuk setia mengingat janji-Mu bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Biarlah kami terus meyakini bahwa di tiap persoalan pasti terdapat jalan keluar. Di kesempatan yang indah ini kami membawa kondisi bangsa kami yang masih berjuang melawan COVID-19. Berkatilah para medis, berilah hikmat kepada para pemimpin kami, naungilah kesabaran kepada setiap kami agar kami dapat mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingatkan kami untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Berilah penghiburan kepada mereka yang terpapar COVID-19 dan kehilangan anggota keluarganya. Kasihanilah kami ya Allah, jauhkan kami dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Kami rindu keadaan semakin membaik dan pulih kembali. Kami memohon pula kepadamu ya Bapa untuk terus memelihara GKJ Kanaan. Kami menyadari ada banyak rencana gereja yang tidak terwujud di masa pandemi ini. Namun di tengah-tengah keadaan ini, masih banyak para pelayan yang melayani-Mu dengan semangat dan antusias. Berkati panitia bulan keluarga wilayah Pesanggerahan. Berkati para pelayan sekolah minggu yang terus menyajikan ibadah sekolah minggu yang kreatif. Berkati para pelayan-pelayan ibadah yang terus menyuguhkan peribadahan yang menarik melalui channel YouTube GKJ Kanaan ini. Dan juga berkati tim gugus COVID-19 GKJ Kanaan. Ajarlah kami untuk terus menjadi gereja yang bertumbuh dan berbuah bagi sesama. Kami hendak mengakhiri doa kami ini dengan meneladani Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Warga gereja dapat menghubungi majelis wilayah untuk mengumpulkan persembahan atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 07409164429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang makasih, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat dan mencukupkan kebutuhan bagi kami. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami hari lepas hari. Sebagai rasa syukur dan terima kasih pada kesempatan ini, kami mengaturkan persembahan bagi Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami ya Tuhan,
sehingga kami mampu mengelola persembahan ini untuk kehidupan pelayanan di gereja. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Mari kita akhiri ibadah minggu hari ini dengan sebuah komitmen untuk terus meneladani Kristus. Kristus sudah begitu mengasihi kita, dan mari kita juga mau mengasihi sesama yang lain. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati sekolah dan kuliahmu. Tuhan memberkati kehidupan bermasyarakatmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.